Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat? Sehat. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, kita lihat kondisi kelas kita sudah bersih atau belum? Sudah. Peralatan untuk belajar sudah ada di atas meja. Silahkan yang belum dipersiapkan dulu ya anak-anak. Lihat, sudah ada di atas meja semua? Oke. Alhamdulillah kalau sudah. Kemarin kita belajar sebelum pembelajaran kita mulai, mohon maaf, sebelum pembelajaran kita mulai, kita doa dulu ya, yang akan dipimpin oleh ketua. Silahkan. Siap gerak, doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Sudah berdoa. Baik, kita absensi dulu sebelum pembelajaran kita mulai ya. Mungkin ada yang nggak masuk pada hari ini? Ada. Oke, siapa yang nggak masuk? Iqbal. Alasannya apa? Sakit. Sakit. Semoga Iqbal diberikan kesehatan. Agar apa? Agar bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya ya anak-anak, karena bentar lagi kita akan ulangan ya kan? Iya. Nah, kemarin kita belajar, kita masuk ke materi ini ya, kita sudah mulai masuk ke materi. Kemarin kita itu belajar tentang akar, pangkat, dan pangkat 2 ya. Ya, jadi perkalian pangkat 2 dan akar pangkat 2. Nah, kali ini kita pindah bab ke bab 8 nih. Apa judulnya? Pengolahan data. Kita belajar tentang pengolahan data hari ini. Data. Nah, apa sih pengolahan data itu? Data merupakan kumpulan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta. Caranya bagaimana? Ada 3 cara. Ada 3 cara ya. Ada 3 cara. Di sini ada 3 cara anak-anak. Oke, ada 3 cara. Yang pertama, caranya adalah dengan wawancara, bertanya langsung dengan orang dan narasumbernya. Yang kedua, pengamatan langsung. Pengamatan langsung itu kita terjun langsung ke lapangan, kita amati, ya. Itu tadi. Yang ketiga, kuesioner. Apa itu kuesioner? Biasanya saya membagikan kertas-kertas yang nantinya diisi. Pernah nggak sih Pak Ipin membagikan lewat Google Form? Kalian disuruh milih siapa guru terfavorit, siapa guru yang paling rajin. Pernah? Nah, itu termasuk dalam kuesioner. Paham? Paham. Yang selanjutnya adalah yang selanjutnya adalah data dalam bentuk tabel disusun dalam baris dan kolom sehingga lebih mudah dibaca dan dipahami. Jadi setelah kita wawancara, setelah kita melakukan pengisian secara kuesioner, selanjutnya kita melakukan dengan cara apa tadi? Pengamatan langsung, maka data tersebut bisa kita sajikan dalam bentuk tabel, iya kan? Iya. Terus selanjutnya, kenapa kok disajikan dalam bentuk tabel? Agar kita mudah membacanya, agar kita mudah menganalisisnya, ya. Terus langkah-langkah menyajikan data dalam bentuk tabel itu seperti apa, Pak? Pertama, kelompokkan data secara berurutan atau sesuai jenisnya. Misal nih, anak-anak saya suruh analisis berat badan pada kelas 5A, ya.
berat badan siswa kelas 5A. Silakan kumpulkan data berat badan kelas 5A. Ada yang 36, 37, 38, 39, 40 ya. Misalnya ini. Nah, kalau data ini masih berupa acak, maka kita urutkan dulu dari yang terkecil. Kan biasanya kalau data-data itu kan 39, 40, 47, 36, 38. Ya kan? Ya seperti itu. Maka agar mempermudah, kita urutkan dulu dari yang terkecil ya. Akan mempermudah kita nih, ya kan? Iya. Nah, selanjutnya yang kedua, hitunglah frekuensi atau banyaknya setiap kelompok data. Frekuensi itu apa, Pak? Frekuensi itu banyaknya siswa terhadap berat badan. Misal 39 ada orang 5. Ya kan? Misal lagi yang 40 ada 2 orang. Maka ini ada frekuensinya. Oke? Itu frekuensi. Frekuensi itu adalah banyak. Oke? Yang ketiga, nah, pengumpulan data itu bisa kita hitung dengan bantuan turus. Apa itu turus kemarin? Turus itu adalah apa? Misal berbentuk lidi-lidian. Pernah lihat? Nah, ini turus namanya. Kalau belum tahu, ini yang disebut dengan turus ya. Jadi biasanya kita hitung 36, 1, 37, 1, 38, 1. Kalau misalnya memang jumlahnya banyak dan 5, maka akan kita ikat jadi 1. Kita garis jadi 1. Paham? Itu turus. Yang ketiga, tulislah hasil pengelompokan data tersebut dalam bentuk tabel. Ketika sudah tersusun frekuensi dan jumlah banyaknya sudah terdata dengan baik, maka apa? Kita tulis hasil pengelolaan data tersebut dalam bentuk tabel. Oke. Selanjutnya kita ke contoh langsung ya anak-anak. Ke contohnya langsung. Nah, ini contoh siswa kelas 5 sedang melakukan kegiatan menimbang berat badan. Dari kegiatan tersebut diperoleh data berat badan siswa kelas 5, yaitu sebagai berikut. Ada yang 35, ada yang 36. Ini datanya masih berantakan atau tidak? Masih berantakan kan? Berarti apa yang harus kita lakukan? Menyusunnya dari yang apa? Terkecil. Jadi kita susun dulu dari yang terkecil, ya. Oke, kita susun dulu. Nah, setelah kita susun, maka kita langsung ke bawah, Pak. Nah, bentar. Nah, data dikelompokkan secara berurutan terlebih dahulu dari berat badan yang terkecil. Banyak setiap kelompok data tersebut dapat dihitung dengan bantuan turus. Nih, tuh. Nih, kan dikelompokkan dulu dari yang terkecil, iya enggak? 35 kita kelompokkan dengan 36 kita kelompokkan dengan 36, 37 kita kelompokkan dengan 37, 38 dengan 38, 39 dengan 39. 35 ada berapa kita hitung? 9. 1, 2, 3, 4, 5, ya kan? Kalau 5 apa ditulis lagi seperti ini? Tidak, tapi kita garis miring. Oke? 5, 6, 7, 8, 9. Seperti itu. Terus di banyaknya kita tulis 9. Dan seterusnya seperti itu anak-anak. Paham? Paham. Kita lanjut lagi ke yang ini. Nah, untuk data yang bukan berupa bilangan, pelompokan data dilakukan sesuai jenisnya. Tuh, kalau berupa bilangan, biasanya ada yang berbentuk gambar. Misal, kalian suruh, kan kadang ada bentuknya gambar tuh, pisang. Gambar pisang nanti kelompokkan dengan pisang. Apel kelompokkan dengan apel. Apa kemarin kalau yang berbentuk gambar disebut dengan piktogram? Itu merupakan bentuk gambar ya. Paham ya kemarin ya? Oke, selanjutnya Pak. Oke. Penyajian data dalam bentuk diagram gambar atau piktogram. Diagram gambar atau piktogram disajikan menggunakan gambar atau simbol tertentu.
Satu gambar dapat mewakili satu data atau lebih. Misal nih, misal satu apel mewakili 50 apel. Kemarin gitu nggak sih? Ya, jadi seperti itu ya. Satu apel mewakili 50 apel. Jadi nggak harus 50 apel itu ditulis semua. Biasanya kalau 50 apel gimana Pak? Biasanya satu apelnya itu mewakili berapa kali 50? 10. Satu apelnya mewakili 10 apel. Itu yang disebut dengan mewakili di sini nanti. Nanti dijelaskan di sini. Selanjutnya Pak. Selanjutnya ini. Oke, bentar. Nah, terus selain ada piktogram, ada yang namanya diagram batang vertikal. Selain vertikal, ada yang namanya diagram batang horizontal. Nih. Nah, berikut data mata pelajaran yang disukai siswa kelas 5. 6 siswa menyukai pelajaran matematika, 10 siswa menyukai pelajaran PJOK, 12 siswa menyukai pelajaran seni budaya, 2 siswa menyukai pelajaran bahasa Indonesia. Kita lihat datanya di sini. Ini udah dikelompokkan ya, berarti kan ya. Tinggal masukin aja, buat ininya aja. Nih, tadi matematika ada berapa orang? 6 orang. PJOK ada berapa orang? Seni budaya ada berapa orang? Bahasa Indonesia ada berapa orang? 2. Ini contohnya. Terus ini. Terus ada yang namanya diagram batang horizontal. Horizontal. Berarti berbentuknya lurus datar, ya kan? Kalau vertikal kan tegak, lurus. Kalau batang itu adalah horizontal. Apa? Tidur bahasanya. Ini di sini. Pada diagram batang horizontal banyak data diwakilkan oleh panjang batang persegi panjang. Bisa dia di mana ini? Nih contohnya nih. Ini contohnya. Pengumpulannya ya. Jadi itu contohnya. Terus kita langsung ke sini, Pak. Berdasarkan data pada diagram tersebut, banyak siswa yang nomornya sepatunya. Jadi ini ada informasi-informasi yang terdapat pada diagram batang ini. Banyak siswa yang nomor sepatunya 35 ada 5 orang. Banyak siswa yang nomor sepatunya 36 ada 10 orang. Jadi sesuaikan dengan datanya ya tadi ya, diagram batangnya. Selanjutnya Pak. Oke, selanjutnya diagram batang ganda. Dua diagram batang yang jadinya datanya sama disajikan dalam bentuk satu diagram batang ganda. Nih, di sini contohnya. Nih, jadi ini data banyak siswa laki-laki, data banyak siswa perempuan. Biasanya kita harus punya 2 data dulu, baru kita buat seperti ini. Ini data diagram batang ininya, apa namanya? Gandanya di sini. Nah, nanti dalam satu diagram ini ada 2 data yang harus terdata di sini. Nih, laki-laki dan perempuannya. Ya kan? Ya kan? 2 ini di sini. Nih, 2. Jadi ada banyak siswanya, siswa laki dan perempuan. Yang 20, Pak. Oke, yang 20. Berdasarkan data pada diagram batang tersebut, informasi-informasi yang kita peroleh sebagai berikut. Banyak siswa kelas 1 adalah 12 ditambah 10 sama dengan 22 orang. Kalau selisih itu kemarin di apa? Dikurang. Selisih itu dikurang ya kemarin. Terus 3 ke kelas 6 memiliki paling sedikit siswa laki-laki 9 orang dan paling banyak siswa perempuan 16 orang. Yang keempat, kelas 4 memiliki paling sedikit siswa perempuan sebanyak 9 orang dan paling banyak perempuan 15 orang. Jadi ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke selanjutnya? Paham semuanya? Paham. Maka kita langsung ke tes ya anak-anak ya di sini. Nanti kita tes bareng-bareng. Ada yang maju ke depan juga ya mengisi ya. Oke? Di sini Pak. Oke, di sini. Nah, silakan anak-anak analisis 35-nya ada berapa? 36-nya ada berapa? Tuh, silakan analisis sekarang coba. Kita mau analisis bareng-bareng aja di sini. Iya, kita hitung ya dari 30. Kita buat di sini. 35 anak-anak menulis juga di bukunya. 35, 36, terus 36, 37 ada tidak? 37, 38 ya. 38, 39 ada tidak?
39 tidak ada ya. 39, 40 dan 42. 42 ya. 35 kita analisis ada berapa? 1 2 3 4. 35 ada 4 orang. 36 ada berapa? 36 kita analisis mana 36? 1 terus 2 3. 36 ada 3 orang. 37 ada berapa? 1 2 3 ada berapa? 3 orang. 38 1 2 3 4 berapa? 4 orang. 4 orang ya. Terus 42 ada berapa? 1 2 ya, 2 cuma 2 ya, 2 orang. Tadi 40 2 orang. 1 2 3 4. Oke benar. Jadi benar ada 4 ya tadi. Terus sudah ketemu datanya nih. Udah ketemu. Terus kita mau buat dalam bentuk apa di soalnya di sini? Soalnya di sini. Soal di sini. Ini. Soal di sini ya. Susunlah data berat badan ke dalam tabel frekuensi. Urut dari paling ke kecil. Sudah kita urutkan tadi anak-anak? Sudah. Terus buatlah diagram batang berdasarkan tabel tersebut. Ya kan? Nih tadi ini bentuk tabelnya. 35 ada berapa? Ada yang mau maju mengisikan sesuai ini? Ada yang mau maju untuk mengisikan ini ke depan? Boleh. Bebas siapa aja. Ayo Resen. Unan, yuk maju ke depan. Oke, boleh. Ya, Unan boleh maju ke depan. Ya. Unan boleh ke depan. Sesuaikan ya. Tadi banyak siswa frekuensinya ada berapa? Dituliskan. 35 ada berapa orang? Tulisnya angka aja ya. Tulisnya angka aja. Ada berapa orang? 4 pertama. Oke. 4 jadi ditulis 4. Tulis 4. Oke. Tulisnya gini. 4. Oke. Terus 36 ada berapa? 3. Tulis 3. Gak usah ditenut. Biasa aja. Nah, 3. 37 ada berapa? 3. Tulis lagi 3. 3. Ada yang mau maju lagi selain Unan? Ada yang mau maju lagi selain Unan? Ayo. Oke, Latifah ya. Oke, Latifah. Oke. 38 berarti 38 berapa? Iya, tulis 4 terus 40 4 kan tadi kita udah urutkan bareng-bareng. 42 ada 2. Oke, good. Ini banyak siswa sesuai dengan frekuensinya. Selanjutnya, soal selanjutnya. Yang kelima. Yang kelima, berat badan yang paling banyak dimiliki siswa. Berat badan yang paling banyak dimiliki siswa. Berat badan yang paling dimiliki oleh siswa. Berat badan yang paling banyak mana? 35 dan ada yang mau maju mengisi di sini? Ada yang mau maju? Ayo, angkat tangan. Angkat tangan. Gak usah malu. Oke, boleh. Charles. Oke. Ya. 35 dan nggak apa-apa, kecil nggak apa-apa. 35 dan 40. Oke, 35 dan 40 ya.
40. Selanjutnya, jumlah siswa dengan berat badan di atas 38. Jumlah siswa dengan berat badan di atas 38. Berarti 37, 36, 35. Tinggal di apa? Tambahkan. Berapa? Berapa tambah berapa aja? Ada yang mau maju? Ada yang mau maju? Maju ke depan. Maju ke depan. Ayo. Siapa? Boleh maju bebas. Ayo. Ada yang maju sukarela? Nggak apa-apa, maju ke depan. Ayo, boleh. Silakan. Berapa tambah berapa berarti Charles? 4 tambah 3, 7 tambah 3, 10. Oke, betul. Berarti ada berapa orang? 10. Ya. Sepuluh orang. Oke. Ya, 10 orang. Dari mana? Dari 4 ditambah 3 tambah 3. Hasilnya sama dengan 10. Ya, itu tadi. Oke, selanjutnya soal yang ketiga. Jumlah seluruh siswa berapa? Jumlah seluruh siswa berapa? Ada 16 siswa. Dari 4 tambah 3 tambah berapa lagi? 4 tambah 2 sama dengan 16 siswa. Itu caranya. Oke. Dari sini paham cara ininya? Udah paham ya? Udah paham. Kita lanjut ke yang Excel. Excel dulu. Nah, Excel. Oke. Dari data ini nantinya kita mau analisis dulu berapa. Yang 36 kita hitung dulu ya anak-anak bareng-bareng. Nanti di situ ada yang mengisikan langsung ya. Oke, 36. 1. Terus 2, 3, terus 4, 5, 6, 7, terus 8, 9, 10. Ya kan? Tulis. Berarti di sini diketik 10. Oke, maka diagramnya langsung masuk 10. Tuh, ya. Selanjutnya di sininya yang 37 kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berapa? 13. Masukkan di sini 13. Oke. Selanjutnya yang 38. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke, yang 39. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Oke, masukkan dia. Masuk nggak? Masuk ya, dan langsung enak. 40. Yang 40 ada berapa? 1, 2, 3 ada nggak? 3 ya, 3 ini ya. Ya. 3 berarti jumlahnya. Ya. Tuh, bentuk tabelnya sudah jadi anak-anak. Jadi sampai sini paham? Paham. Udah paham cara membuatnya? Sudah. Besok kita praktikkan menggunakan Excel lagi ya. Nanti mandiri ya anak-anak ya. Oke, kira-kira bagaimana? Paham semuanya? Paham. Sulit untuk dimengerti pengolahan data? Tidak. Paham semuanya? Masih semangat semuanya? Oke, pembelajaran kita sudahi. Terima kasih.
kita lanjutkan besok materinya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.